Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas pembimbing pada ibadah hari ini dalam Kejadian 17 ayat 7, aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Marilah kita sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa, kita mengaku kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami sering meninggalkan Engkau dan tidak percaya akan janji-Mu. Kami selalu tidak sabar untuk menunggu penggenapan janji-Mu dan hanya mengandalkan akal dan pikiran kami dalam melewati gumul juang hidup kami. Padahal seluruh hidup kami selalu disertai oleh-Mu yang merupakan janji-Mu bagi kami. Tuhan, kasihani kami. Ialah Sang Kasih dan Sumber Kasih. Kami telah merusak relasi kami kepada keluarga, teman seiman, rekan sekerja, teman sekolah, sahabat, tetangga, dan sesama kami lintas iman dan suku. Kami telah melukai mereka melalui perkataan, perbuatan, pikiran, serta kepentingan pribadi kami. Kami membangun tembok oleh karena perbedaan pikiran, bahasa, suku, dan iman. Kami menjadi pelaku diskriminasi dan perundungan serta merusak
dan merampas hak-hak kehidupan sesama kami. Kristus, kasihani kami. Ialah Sang Pencipta dan pemelihara ciptaan. Kami telah merusak alam semesta yang Kau ciptakan. Kami telah melukai kehidupan hewan dan tumbuhan. Kami tidak mampu mengelola alam dengan sebaik-baiknya. Kami menggunakan sumber alam secara rakus. Kami tidak dapat membuang sampah yang menyebabkan rusaknya lingkungan, serta menyia-nyiakan air dan listrik yang merupakan ciptaan-Mu. Tuhan, kasihani kami. Kasihani dan ampunilah kami ya Allah. Bantu kami untuk hidup dalam kasih-Mu dan berjalan di jalan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, bersama di dalam persekutuan Roh Kudus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersyukur, kemurahan-Nya
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Yohanes 14 ayat 11 sampai dengan ayat 14 yang menyatakan, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, diberikan kesempatan paduan suara wilayah dari Efesus untuk memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih kepada paduan suara dari wilayah Efesus yang telah menyampaikan kesaksian pujian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, apabila firman Tuhan diwartakan dalam ibadah seperti ini, kita harus mempunyai satu keyakinan bahwa Allah sendiri yang bersabda kepada kita. Namun karena kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan serba terbatas, oleh sebab itu marilah kita mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Dalam bulan dan pelayanan kesaksian pada hari ini Bapa, bulan Juni, kami hendak disapa melalui kebenaran firman. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang hadir, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan dari kitab Kejadian 26 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-22 yang menyatakan Ishak di negeri orang Filistin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali di dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami," dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian pada syukur
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita mau berkat 50% atau 100%? Apa kuncinya untuk memperoleh berkat 100% Bapak Ibu? Dalam Mazmur 1 mengingatkan tentang dua hal. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ternyata dalam kehidupan pemazmur, dia mengikuti jalan orang benar sehingga dalam Mazmur 150, dia mulai dengan haleluya, dia akhiri juga dengan haleluya. Bapak Ibu lebih banyak haleluya atau halelupa? Lebih banyak haleluya atau halilintar? Haleluya. Pemazmur dia katakan dalam Mazmur 1, ia ditanam seperti pohon, artinya ia menghasilkan buahnya pada musimnya dan apa yang diperbuatnya pasti berhasil. Berhasil karena merenungkan Taurat Tuhan itu, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau berkat 50%, kita hanya ambil satu kali saja. SBU kita ada berapa bacaannya Bapak Ibu? Ada 2. Bapak Ibu lebih banyak tiap hari pagi dan malam, pagi dan sore, atau hanya 1 minggu 1 kali? Firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Tanpa firman, hidup kita sia-sia. Tanpa firman, hidup kita tidak ada maknanya. Melalui pembacaan firman pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam kehidupan kitab Kejadian, Kejadian berisi awal mula. Manusia pertama, alam ini diciptakan oleh Allah. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Bapak Ibu, setiap Allah selesai menciptakan, Allah katakan semuanya itu baik. Tapi pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah katakan sungguh amat baik. Sama enggak Bapak Ibu wajah kita dengan pohon-pohon? Beda. Sama enggak wajah kita dengan hewan-hewan? Beda. Tapi kalau kita marah, biasanya berapa ekor yang kita lepaskan Bapak Ibu? Bonbin itu cukup luas, kebun binatang itu cukup luas. Tapi kalau kita marah, berapa ekor yang kita masukkan dalam mulut kita dan kita lepaskan? Berapa Bapak Ibu? Hewan apa yang suka kita lepaskan kalau kita lagi marah? RW, B2. Enak gak Bapak Ibu kalau kita kenakan kepada teman kita, keluarga kita, nama-nama tersebut? Gak enak. Ada rekan sepelayanan, dia mengambil contoh majelis jemaat di jalan raya, dia ditabrak dari depan. Ntar ya saya turun, saya buka dulu baju majelis saya marah habis-habisan. Nama-nama dari Bonbin semuanya mengalir. Setelah selesai marah, dia masuk ke mobil. Sekarang saya sudah jadi majelis jemaat. Dia merenungkan kenapa dia marah seperti itu. Saya mau ganti. Saya mau ganti dengan nama-nama buah. Bapak Ibu, apakah kalau kita marah kita katakan mangga, pisang, jambu? Bapak Ibu, kita manusia adalah segambar dengan Allah. Gambar Allah ini yang telah rusak akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi janji Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa Tuhan akan datang. Itulah yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Manusia jatuh dalam dosa, berontak dari Allah. Allah memilih setelah air bah. Allah memilih Abraham. Abraham artinya apa Bapak Ibu?
Anak dari Abraham adalah Ishak. Anak dari Ishak adalah Yakub dan Esau. Berapa anak Yakub? Satu nama perempuan seperti nama saya enggak terhitung. Yang terhitung adalah 12 anak Yakub. Allah nenek moyang bangsa Israel Abraham, Ishak, Yakub. Kita lihat dalam konteks pembacaan pada hari ini berbicara bagi kita tentang kehidupan keluarga Abraham dan anaknya Ishak. Ada terjadi kelaparan. Bapak Ibu, kalau terjadi kelaparan, bagaimana upaya kita? Pastinya kita mau mencari jalan keluar, bagaimana mengatasi kelaparan tersebut. Itu yang dilakukan oleh Ishak. Ishak mau berangkat ke Mesir, Tuhan bilang jangan ke sana. Tetap di tempatmu. Walaupun itu bukan tempat miliknya, itu adalah tempat orang-orang yang sudah ada di tempat itu, yang dalam bacaan kita tadi kita boleh melihatnya. Tuhan akan memberkati. Yang menarik Bapak Ibu di ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di tanah orang Filistin ya Bapak Ibu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil. Berapa banyak ini Bapak Ibu? 100 kali lipat sebabnya apa Bapak Ibu? Kita garis bawahi sebabnya ini. Ia diberkati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dalam Mazmur 128, orang laki-laki yang takut akan Tuhan itu diberkati. Amsal 31 ayat 30, istri yang takut akan Tuhan itu berkat dalam hidup keluarga. Anak-anak yang takut akan Tuhan itu berkat dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu, dalam perkawinan 1 tambah 1 sama dengan berapa Bapak Ibu? Perkawinan 1 tambah 1 sama dengan, jangan pernah 2. Matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi dalam perkawinan 1 suami tambah 1 istri sama dengan 1. Jangan pernah 2. Jangan pernah 3. Jangan pernah lebih. 1 suami tambah 1 istri sama dengan 1, karena itu apa yang telah Tuhan persatukan tidak boleh diceraikan. Dasarnya adalah takut akan Tuhan. Kalau suami tanamkan dalam hati pikirannya takut akan Tuhan, dia tidak akan melakukan hal yang merusak dalam kehidupan keluarga. Dia tidak punya will wanita idaman lain. Kalau istri takut akan Tuhan, dia tidak akan melakukan hal yang merusak dalam kehidupan keluarga, karena dasarnya takut akan Tuhan. Bapak Ibu, khusus bagi kita ibu-ibu, sampai usia berapa kita berbuat baik untuk suami? Amsal 31 katakan, sampai usia berapa Bapak Ibu kita berbuat baik? Seumur hidup. Bapak-bapak, sampai usia berapa kita berbuat baik untuk istri? Pernahkah berbuat jahat? Misalnya melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, pil, will, dan sebagainya. Wanita idaman lain, pria idaman lain itu membuka peluang untuk hancurnya berkat Tuhan dalam hidup keluarga. Suami yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, Tuhan limpahkan berkatnya. Berkat Tuhan sudah memasuk dalam rumah kita, tapi dalam rumah kita terjadi keributan satu dengan yang lain, berkat itu sampai di depan pintu, dia keluar lagi. Karena tidak ada kesehatan dalam hidup keluarga. Mazmur 133 katakan, persaudaraan yang rukun, di situ Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya. Jadi hidup dalam kerukunan itu berkat. Ishak ini dia di tanah orang, di rumah di lokasi Filistin. Apa yang pertama dia lakukan? Menabur. Banyak orang mau
kaya tapi tidak mau menabur, tidak mau bekerja. Dia seorang pekerja yang keras. Dan apa yang dia kerjakan Tuhan membuat berhasil. Bapak Ibu Saudara, dasarnya tadi ia diberkati Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, Tuhan berkati dalam hidup keluarga. Kuncinya adalah takut akan Tuhan. Ayat 13, Bapak Ibu, coba kita ganti dengan nama kita masing-masing. Dan orang itu pakai nama kita. Menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga pakai nama kita menjadi sangat kaya. Silahkan Bapak Ibu, boleh kita baca, kita ganti dengan nama kita. Dan pakai nama kita menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga pakai nama kita menjadi sangat kaya. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Bahagia karena menjadi kaya. Kaya dalam iman pertama-tama itu Bapak Ibu. Kaya dalam iman, kaya dalam harta. Kalau kita kaya dalam harta tetapi tidak didasari takut akan Tuhan, bisa membuat kehancuran. Kaya dalam iman. Tadi didasari suami, istri, anak-anak yang takut akan Tuhan. Disitulah Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Dalam situasi berkat Tuhan yang luar biasa, di tengah-tengah situasi sulit, kekeringan yang terjadi saat itu Bapak Ibu, sehingga tanah sulit untuk hasil yang baik, tapi berkat Tuhan, walaupun di tanah Filistin, Tuhan berkati orang-orang yang takut akan Tuhan, karena janji Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan juga kepada Ishak, janji Tuhan juga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, didasari dalam hidup takut akan Tuhan. Ayat 14 Bapak Ibu, ia mempunyai kumpulan kambing domba. Jadi bukan saja dia sebagai petani Ishak ini, tapi juga dia sebagai seorang yang luar biasa Tuhan berkati sebagai gembala. Kumpulan kambing domba, lembu sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Bapak Ibu, enak gak hidup dalam iri hati, cemburu? Yang suka cemburu itu suami atau istri? Coba Bapak Ibu suami istri yang hadir, coba lihat anak-anak muda yang masih pacaran, coba lihat pasangannya. Yang suka cemburu itu yang mana? Suami belum sampai di depan pintu, istri sudah cerewet dengan segala cara. Pak, tadi di rumah ini. Bisa terjadi masalah baru. Bapak Ibu, kalau kita bertengkar, apakah kita pakai temanya misalnya tentang tisu ini saja yang menjadi topik pertengkaran kita. Jangan keluar dari tema ini. Kenapa? Karena hal-hal yang sudah lama iblis ungkit lagi, oh kamu dulu begini, kamu begitu, dan seterusnya. Firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru katakan, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis senang dengan rumah tangga yang kacau. Iblis senang dengan persekutuan yang kacau. Iblis senang dengan bangsa negara yang kacau. Tapi kalau kita tanamkan takut akan Tuhan dalam kehidupan kita, maka yang kita lakukan adalah kasih. Saya tertarik dengan pujian dari paduan suara tadi. Sampai berapa kali kita mengampuni? 70 kali 7, berapa itu Bapak Ibu hasilnya? Kali lagi 70 kali 7, sudah dapat hasilnya kali lagi. Artinya apa itu Bapak Ibu? Kita sudah terima pengampunan daripada Tuhan. Kita terpanggil juga untuk saling mengampuni.
Tapi yang terjadi dalam konteks bacaan kita ini, orang Filistin itu cemburu dengan keberhasilan yang dialami oleh Ishak. Karena hartanya setiap hari itu bertambah dan bertambah, sedangkan mereka hidup di dalam kemiskinan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka disuruh pindah dari tempat itu. Sumur-sumur yang dulu orang tuanya Ishak ini dia menghargai ayahnya, dia menghargai jeripayah orang tuanya, dia kembali menggali sumur-sumur yang ada karena pernah mereka tinggal di tempat itu. Apakah kita juga menghargai jeripayah orang tua kita? Apakah kita juga menghargai para pelayan-pelayan yang telah Tuhan utus ke tempat ini untuk membentuk persekutuan pelayanan kita? Saya bersyukur Bapak Ibu, dulu Pak Pendeta Tasyem pertama ya Pendeta Tasyem di sini ya Pak. Saya masih di Harapan Baru, Bekasi. Saya 2 periode di Harapan Baru, 1 periode di Harapan Indah, jadi tidak asing lagi dalam persekutuan di Bekasi ini. Bagaimana kami bergumul sebagai rekan-rekan pendeta untuk gereja ini, dulu kan masih kecil ya Bapak Ibu ya. Terus bangun di sarung jadi besar, bukan berjalan dengan mulus. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Tapi gereja ini boleh ada karena pekerjaan Roh Kudus. Kita berada pada minggu ini adalah minggu Trinitas. Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus yang punya gereja ini, yang mempersatukan kita. Hidup dalam damai. Ishak ini walaupun disuruh pergi, dia pergi. Dan dia percaya bahwa Tuhan sudah berkati dia di tempat sebelumnya, Tuhan juga akan berkati dia di tempat di mana Tuhan utus dia. Sehingga kekayaannya itu menjadi bertambah dan orang Filistin ini kembali mencari dia untuk kerjasama. Kalau Bapak Ibu bisa mengikuti bacaan selanjutnya itu dikatakan demikian. Ishak ini dia tidak dendam. Dia hidup di dalam kasih. Karena dia percaya berkat yang dia peroleh bukan kemampuannya, bukan kekuatannya, tapi berkat yang diperoleh karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di ayat selanjutnya ada kecemburuan yang terjadi sehingga dia harus pindah di tempat itu. Ayat 15, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Bapak Ibu, kadangkala dalam kehidupan pekerjaan di mana Tuhan percayakan kita, ada orang yang senang, ada yang tidak senang. Kadangkala mereka tutup. Tapi Bapak Ibu, orang yang takut akan Tuhan, walaupun ditutup, Tuhan akan buka yang baru dalam hidupnya. Itu kalau didasari takut akan Tuhan, didasari dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan itu dialami oleh Ishak. Dia seorang pribadi yang setia taat pada Tuhan, walaupun diperlakukan dengan situasi yang ada, dia tetap taat pada Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat di ayat 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah. Disuruh pergi dari lokasi tersebut, dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa. Abimelek ini mengakui kuasa Tuhan yang menyertai Ishak. Sehingga kecemburuan tadi disuruh pergi. Apakah Ishak tetap tinggal? Tidak, dia pergi di ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Di lembah Gerar. Bapak Ibu, yang menarik di lembah Gerar ini, ayat 18 mengatakan, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur digali pada dalam zaman Abraham ayahnya, dan ia telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati,
disebutnya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang ada. Dia menghargai jeripayah orang tuanya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air. Mata air yang bagaimana Bapak Ibu? Berbual-bual. Artinya di tengah-tengah situasi kekeringan, Tuhan memberikan berkat-Nya. Bapak Ibu, kalau orang hidup ada makanan tapi nggak ada air, rasanya bagaimana Bapak Ibu? Manusia bisa bertahan hidup kalau ada air. Nah, di sini air dibutuhkan untuk tanaman-tanaman yang ada, untuk pertanian, untuk peternakan yang ada. Nah, ada terjadi di sini Bapak Ibu, kita melihat ketika Ishak menggali di lembah itu ada berkat yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi di ayat 19? Ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Mereka mempertahankan itu punya mereka. Apakah Ishak berhenti Bapak Ibu? Kita lihat di sini. Kata Ishak menamai sumur itu namanya apa Bapak Ibu? Esak. Esak artinya pertengkaran. Kita garis bawahi hal ini Bapak Ibu, pertengkaran. Yang kedua, sumur yang kedua Bapak Ibu namanya Sitna. Sitna ini juga artinya ada pertengkaran, ada iri hati yang terjadi. Sumur yang ketiga namanya apa Bapak Ibu? Rehobot. Bapak Ibu, mari kita aplikasikan dalam hidup kita. Kita berada pada sumur yang pertama, pertengkaran. Sumur yang kedua, pertengkaran iri hati. Atau kita berada pada sumur yang ketiga, Rehobot. Pilih yang mana Bapak Ibu? 1, 2 atau 3? Amin. Pilih, puji Tuhan, pilih nomor 3. Kenapa pilih nomor 3 Bapak Ibu? Kenapa memilih sumur Rehobot? Rehobot, sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran. Rehobot itu artinya kelonggaran. Ada GPIB yang nama gereja Rehobot Bapak Ibu? 300 lebih gereja di GPIB. Tadi dalam tata ibadah bulan pelayanan kesaksian kita lihat juga ada bakal jemaat di Lampung. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau di GPM ada, saya tahu gereja Rehobot. Di Gemim, di Kupang, karena kita berasal dari sana. Bapak Ibu, jadi kita mau belajar di sini. Ada sumur yang pertama Esak, sumur yang kedua Sitna, tempat pertengkaran. Kadangkala dalam kehidupan karena iri hati satu dengan yang lain, penduduk setempat nggak boleh. Mereka menutup sumur itu, mereka menutup berkat, tapi Tuhan buka di berkat yang ada, Rehobot. Kita mau belajar dari hal ini Bapak Ibu untuk kita sebagai keluarga, sebagai persekutuan gereja, bahwa berkat Tuhan itu luar biasa kalau kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Berkat Tuhan itu Tuhan alirkan karena diberkati Tuhan. Mari kalau kita mau hidup dalam berkat Tuhan, kita hidup dalam kasih. Jangan hidup dalam iri hati, kebencian. Jangan hidup dalam pertengkaran. Tapi belajarlah dari tokoh Alkitab Ishak ini. Dia hidup. Dia tidak berantem dengan orang-orang saat itu, tapi dia mengalah untuk kebaikan. Dan Tuhan memberikan baginya sumur yang Rehobot ini. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Itu karena berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu di bulan pelayanan dan kesaksian ini, apa yang hendak kita buat untuk Tuhan melalui gerejanya. GPIB bukan saja berada di kota-kota, tapi juga sampai ke pedesaan. Pos pelayanan yang ada.
Tugas kita bersama untuk saling membantu satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain melalui berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang katakan, Bu Pendeta, setelah pandemik tidak seperti dulu, ada kesulitan. Bapak Ibu, memberi bukan saja dalam bentuk materi, tapi doa-doa kita itu juga merupakan pelayanan kesaksian kita. Sudahkah dalam kesibukan kita meluangkan waktu mendoakan pelayanan yang ada di pos-pos Pelkes yang ada? Atau hanya untuk diri kita sendiri? Satu ilustrasi Bapak Ibu, air, berkat Tuhan kasih jangan hanya untuk diri kita sendiri. Berkat itu akan berguna kalau dia mengalir. Tangan kita jangan selalu meminta dan meminta. Karena kita sudah diberikan berkat yang terbaik dari Kristus, yaitu keselamatan. Kita terpanggil untuk menjadi saluran berkat. Sudahkah kita lakukan, Bapak Ibu? Mari kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kekeringan, Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Ishak setia, dia tidak mau ribut. Ketika berhasil, pasti ada iri hati, ada yang menjatuhkan, tetapi orang yang tetap taat setia pada Tuhan, disitulah kita melihat berkat-berkat Tuhan, Tuhan tetap curahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan untuk kita tetap setia kepada Tuhan di bulan pelayanan kesaksian, juga menjaga lingkungan yang ada. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk generasi kita ke depan. Tahun 90 Bapak Ibu, persekutuan para perempuan dari mana-mana datang waktu kami di Jawa Timur. Di antaranya adalah dari Negro. Mereka tiba di Indonesia, mereka bilang, wow, di Indonesia itu orang kalau mandi 1 bak bisa habis. Air itu begitu banyak dibuang percuma. Kalau di waktu tahun tersebut di tempat kami itu air 1 ember itu untuk 1 keluarga. Bapak Ibu, mengingatkan bagi kita, kalau alam ini kita tidak peduli, sampah plastik di mana-mana, apa yang hendak kita wariskan untuk generasi kita 100 tahun ke depan? Apakah tetap ada air bersih atau air yang sudah sulit? Ini tanggung jawab kita bersama di bulan pelayanan dan kesaksian. Sebagaimana firman Tuhan, Ishak takut akan Tuhan. Yesus Kristus telah mati dan bangkit, telah datang ke dalam dunia ini. Yesus sudah naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Inilah masa anugerah. Dalam masa anugerah ini, Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus adalah Allah yang esa. Apa yang hendak kita buat untuk Tuhan? Mari kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita yakini apa yang kita kerjakan Tuhan membuat berhasil. Karena dasarnya takut akan Tuhan. Amin.
Jemaat, marilah berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sehati dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ada saat teduh. Jemaat boleh menaikkan doa secara pribadi kepada Tuhan dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi menjelang siang hari ini, sebagai satu persekutuan anak-anak-Mu, kami boleh mengucap syukur. Kami dilayakkan oleh Tuhan berada pada minggu, bulan pelayanan dan kesaksian ini. Kami boleh bersama disapa melalui kebenaran firman dalam kitab Kejadian tentang kehidupan Ishak bersama dengan keluarga. Tuhan boleh memberkati apa yang ia kerjakan. Ada tantangan pergumulan yang ia alami, tapi berkat-berkat Tuhan ia tetap rasakan. Terpujilah nama Tuhan atas firman Tuhan ini. Berkati kami sebagai umat-Mu yang telah diselamatkan melalui karya Kristus dalam kehidupan kami. Kami boleh merayakan pada Minggu Trinitas ini sebagai ungkapan syukur Allah yang esa, yang sudah berkarya dalam kehidupan perjalanan gereja khususnya GPIB. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi fungsionaris Majelis Sinode bersama dengan keluarga, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Mupal-mupal yang ada, regio secara khusus jemaat Tuhan di tempat ini, GPIB Anugerah Bekasi. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung. Berkati Bapak Pendeta Hatu bersama dengan istri, anak kekasih dalam hidup rumah tangga, dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Kami percayakan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Rekan-rekan pendeta yang bersama-sama dalam pelayanan ini, rekan-rekan majelis jemaat diaken penatua bersama dengan keluarga, kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Unit misioner pelayanan anak persekutuan teruna gerakan pemuda, generasi muda ini adalah milik Tuhan. Berkati anak-anak kami yang duduk dalam bangku sekolah, bangku kuliah, yang sudah menerima hasil ulangan ujian maupun yang sementara. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi generasi muda kami ini. Para guru, para dosen, Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Berkati PKP sebagai ibu-ibu takut akan Tuhan mewarnai dalam kehidupan setiap hari. Berkati sebagai bapak-bapak suami pencari nafkah, usaha-usaha yang dijalani kami mohon Tuhan berkati takut akan Tuhan, mewarnai dalam kehidupan sebagai suami. Berkati orang tua lanjut usia, jaminan firman Tuhan bahwa Tuhan menjaga bukan saja dari dalam kandungan, Tuhan menjaga sampai masa tua, masa putih rambut. Tuhan menjaga, Tuhan menggendong, Tuhan mau melakukannya terus dan menyelamatkan hidup kami. Kami mohon berkat Tuhan bagi orang tua lanjut usia, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu,
saudara-saudara kami yang berada dalam bencana-bencana alam, saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan ini. Kami yakini bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Paduan suara, begitu juga dengan duet nanti yang akan memuliakan nama Tuhan. Organis, pianis, begitu juga dengan pemandu lagu kantoria. Multimedia, kami semua yang mengambil bagian saat ini. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Secara khusus kami menyerahkan komisi-komisi panitia-panitia dalam jemaat. Kami mohon berkat Tuhan bagi pegawai kantor kostor keamanan yang ada. Lingkungan di mana Tuhan hadirkan kami sebagai gereja Tuhan. Berkati serta kuduskan hidup kami, agar kami hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan dalam sukacita ulang tahun kelahiran, perkawinan, sembuh dari sakit. Kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur jemaat Tuhan. Kami sadari usia 1 menit 1 detik itu bukan karena kami. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Begitu juga dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kenal akan dari ketinggian akan kehidupan saudara-saudara kami yang terdalam. Kami mohon Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dimakan dan diminum. Yang dirawat di rumah sakit, berikan ketenangan, ketelitian bagi para medis, dokter yang menangani, medis yang ada, agar obat yang tepat diberikan bagi para pasien. Kesembuhan diperoleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami percaya berdasarkan Yesaya 38 ayat 16. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Kami yakini ada dalam kehidupan saudara-saudara kami, dalam pergumulan kesehatan yang terganggu. Bapa, kami berdoa bagi pelayanan sepekan. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Kami menyerahkan akan kehidupan jemaat-jemaat khususnya yang berada di kota dan di desa, pos-pos pelayanan kesaksian GPIB 26 provinsi. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Khususnya kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB tahun 2023 ini, baik tingkat sinodal, mupal maupun di jemaat. Tuhan berkati. Bagi pos Pelkes yang sementara dalam sukacita bersama atas berkat-berkat Tuhan, yang akan dilembagakan menjadi jemaat mandiri, khususnya jemaat Bajem, Siloam, Pancasila Lampung. Tuhan berkati dalam ucapan syukur atas pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja di dunia ini, khusus di Indonesia. Sebagai gereja yang Tuhan anugerahkan PGI, kami boleh bersama dalam ulang tahun Gereja Tuhan 73 tahun pada tanggal 25 Mei. Terpujilah nama Tuhan atas berkat Tuhan ini. Bagi kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami di tingkat pusat sampai ke daerah, kami mohon Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, khususnya bagi anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Pakailah mereka sebagai garam dan terang dunia, sebagai surat-surat Kristus yang terbuka. Bapa di surga, kami menyerahkan akan kehidupan bagi kami semua yang hadir saat ini. Tuhan mengenal akan kehidupan kami yang terdalam sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua lanjut usia. Kami sehati dalam saat teduh, kami menyerahkan doa-doa kami kepada Tuhan.
Bapa di surga, masih banyak seruan dari kami anak-anak-Mu. Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha mendengar. Kami mohon Tuhan meringkan telinga kasih-Mu. Sambutlah doa-doa yang umat menaikkan kepada Tuhan. Dan kami mohon Tuhan menjawabnya, seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum kita masuk dalam pengucapan syukur, diberikan kesempatan kesaksian pujian duet.
Terima kasih kepada kedua saudara kita yang telah menyampaikan kesaksian pujian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Tritunggal atas segala janjinya yang selalu Ia genapi melalui berkat-Nya dalam kehidupan kita, dengan mempersembahkan seluruh hati, jiwa, pikiran, serta harta kita kepadanya. Ingatlah sabdanya dalam kitab Mazmur 96 ayat 8-9 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita menyanyi PKJ nomor 145 ayat 1 dan 2. Setelah persembahan terkumpul, kita lanjutkan yang bait ketiga. Atas kasih-Mu yang Kau
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dengan berdoa secara berbalasan. Ya Allah, Sang Kehidupan, kami bersyukur karena janji-Mu nyata dengan Engkau memberikan kehidupan yang penuh warna dan rasa. Terimalah seluruh persembahan hati, pikiran, jiwa, dan harta kami ini sebagai ungkapan syukur kami atas seluruh karya-Mu. Dengarlah para anggota majelis jemaat yang mengelolanya, agar seluruh ungkapan syukur kami dapat membantu setiap karya dan aksi pelayanan serta kesaksian di tengah-tengah dunia ini, agar kemuliaan-Mu semakin besar di alam semesta. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan sama-sama mendengarkan ringkasan Warta Jemaat Minggu 4 Juni 2023. Warga jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kami menyampaikan Warta Jemaat Anugerah ini. Dan bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah dalam persekutuan Jemaat GPIB Anugerah Bekasi dan berkerinduan untuk menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, dapat mendaftarkan diri melalui kantor Majelis Jemaat GPIB Anugerah Bekasi atau melalui koordinator di masing-masing wilayah. Dan bagi warga jemaat yang pindah ke jemaat lain atau wilayah lain, mohon untuk menginformasikan kepada koordinator wilayah masing-masing atau kantor sekretariat majelis jemaat pada setiap hari kerja sesuai yang tertulis dalam Warta Jemaat Anugerah. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dinahaba Aki Hari STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Ciledug, yang telah mengambil bagian dalam pelayanan dan kesaksian dalam ibadah minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 9 WIB di GPIB Anugerah Bekasi. Tuhan Yesus memberkati pelayanan pendeta dan keluarga. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN yang telah menyumbangkan 1 buah meja kayu, piring 2 lusin, dan serbet. Tuhan Yesus sumber berkat memberkati keluarga NN. Yang ketiga, warga jemaat dan simpatisan yang telah berpartisipasi mendukung kegiatan operasional dan kegiatan pelayanan melalui persembahan syukur, UKDK, dan sumbangan lainnya. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan sumber berkat, senantiasa memberkati keluarga Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam kehidupan sebagai umat yang percaya. Bapak, Ibu, warga jemaat dan simpatisan, mohon kesabaran sejenak. Kita akan mendengarkan penjelasan 1. Presentasi kegiatan dan anggaran tim pengadaan dan instalasi listrik AC gereja yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia, Bapak Wilmar Situmorang. Yang kedua, pesan bulan Pelkes GPIB melalui video, dilanjutkan dengan informasi warta melalui slide berikut yang ditayangkan hari ini. Silakan. Bapak Ibu yang terkasih, kami tim pengadaan dan pemasangan AC ingin menginformasikan beberapa hal. Next.
Adapun unit yang akan kita pasang di gedung gereja kita ini, jenis AC-nya AC floor standing dengan kapasitas 5 PK per unit. Total unitnya ada 10 unit. Dan kita akan adakan air curtain atau pengarah udara 4 unit. Dengan terpasangnya unit-unit ini, kita harapkan temperatur di gedung gereja kita mencapai 23 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai 60%. Layout peletakan AC dan air curtain kalau ini altar, ini depan gereja, di sisi kiri kita akan pasang 4 unit, di sisi kanan kita akan pasang 4 unit, di sebelah kanan altar ada 1 unit, di depan gereja, di depan pintu depan itu ada 1 unit. Air curtain di pintu utama kita akan pasang 2 unit, di kiri ada 1 unit dan sebelah kanan air curtain ada 1 unit. Ke 5 AC ini dan 2 air curtain kita akan pasang 1 panel distribusi, demikian juga panel kedua. Next. Ini tampak kanan ada 4 AC unit, 1 air curtain. Nanti indoor unit ini kita akan pasang dudukannya 1 meter dari lantai, sehingga distribusi udaranya tidak langsung ke tubuh kita. Ini tampak kanan ada 4 AC 1 air curtain. Ini tampak depan pintu masuk kita pasang 1 AC 2 air curtain, 2 pengarah udara. Tampak kiri sama ada 4 AC 1 air curtain. Depan altar di sebelah kanan kita pasang 1 AC split floor mounted. Rencana anggaran biaya, pipa instalasi itu kita butuh 100 meter. Jadi 1 AC itu kita butuh pipa instalasi 10 meter. Nanti outdoornya Bapak Ibu semuanya ada di atas ya, di atas dak sehingga tidak kelihatan dan mudah servisnya. Kita butuh pipa drain itu 50 meter, pembuang air dari indoor unit. Kita butuh kabel panel itu 200 meter. Kabel distribusi dari setiap panel ke AC dan dari indoor dan ke outdoor. Kita butuh kabel power. Kita butuh dudukan indoor ada 10 unit, dudukan outdoor. Kabel dak kita butuh 240 meter. Nanti setiap pipa instalasi dan kabel itu kita masukkan dalam kabel dak sehingga lebih aman dan secara estetika jauh lebih rapi. Kita akan adakan kabel ground, air curtain kita ada 4 unit yang panjang 1,2 meter. Setiap pintu di gereja kita akan pasang door closer sehingga pada saat pintu kita buka dia akan tertutup otomatis ya. Ada grounding, ada panel box 2 ya. Ada penambahan daya listrik. Untuk kebutuhan AC-AC ini dan air curtain kita akan naikkan powernya menjadi 41,5 kVA atau 41 kilowatt dengan power supply 380 volt 3 pas 50 Hz ya. AC standingnya 5 unit ada 5 PK ada 10 unit. Total biaya yang dibutuhkan itu sekitar 403 juta. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk sumbang material bisa menghubungi kami panitia. Rencana penggalangan dana, puji Tuhan kita ada rencana sumbangan dari jemaat wilayah Kolose itu 5 unit. Dengan tersumbangnya AC 5 unit ini maka kekurangan biaya itu sekitar 278 juta. Kami akan melaksanakan aksi amplop 100.000 seperti sebelumnya
di saat kita mengadakan kanopi renovasi di samping, kami akan adakan lomba mancing, konser musik, lomba gaple, lelang basar, donatur eksternal dan internal. Kami harap semua jemaat berkontribusi mensupport semua penggalangan dana ini sehingga kenyamanan kita beribadah dalam gedung gereja ini menjadi sangat nyaman. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur pada Allah yang senantiasa menyertai pelayanan dan kesaksian GPIB. Tahun ini, pesan bulan Pelkes memberikan tema bersama merawat pos Pelkes GPIB. Tema ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tema tahunan GPIB 2023-2024. Memberdayakan warga gereja secara internasional guna merawat jejaring sosial dan ekologis di konteks budaya digital. Pelaksanaan bulan Pelkes pada tahun ini tetap dilaksanakan dalam kerangka mendukung pengembangan pos-pos Pelkes GPIB hingga pendewasaan. Untuk kita ketahui bersama bahwa jumlah pos Pelkes GPIB saat ini berjumlah 280 pos Pelkes. Perlahan dan pasti tiap pos Pelkes berupaya mewujudkan kemandirian baik secara teologi, daya, dan dana. Kita patut bersyukur bahwa keadaan yang semakin membaik memungkinkan kita untuk dapat berkumpul dan berinteraksi kembali dengan warga jemaat di wilayah pos-pos Pelkes dalam safari Pelkes. Mari melihat bahwa kegiatan safari Pelkes ini adalah bagian dari kunjungan kasih yang di dalamnya ada pembinaan, pelayanan kesehatan, dan ibadah bersama. Dua jemaat yang menjadi tempat pelaksanaan safari Pelkes yaitu Jemaat Petra Lampung, Mupel Lampung, dibarengi dengan pelembagaan Bajem Shalom Pancasila, dan Jemaat Hosiana Berau Mupel Kaltara Berkat, dibarengi dengan pelembagaan Bajem Sion Tembudan. Sehingga dalam pelaksanaan bulan Pelkes tahun ini kita akan terlibat dalam dua pelembagaan jemaat dari perencanaan 13 bajem yang akan dilembagakan dalam tahun anggaran 2023-2024. Dari Subbidang PMKI juga terus menggumuli peran gereja dalam praksis pelayanan dan kesaksian GPIB yang berupaya menyentuh kaum marginal masyarakat kota industri. Dari Subbidang Unit Penanggulangan Bencana juga terus menggiatkan partisipasi warga jemaat dalam kepedulian dan kewaspadaan bencana, baik tindakan pencegahan, pertolongan pertama pada bencana, hingga pendampingan pasca bencana. Dari Subbidang UP2M juga tetap menggumuli potensi pertanian sebagai upaya memberdayakan masyarakat, khususnya warga jemaat di pos Pelkes GPIB. Tahun ini adalah peringatan 75 tahun GPIB. Dalam usia yang sangat matang, marilah semakin memperlihatkan karya pelayanan dan kesaksian kita. Gereja tanpa pelayanan, maka matilah persekutuan. Gereja tanpa kesaksian, maka hampalah pekabaran Injil. Kita memulai giat pelayanan dan kesaksian bulan Pelkes GPIB sehingga terangnya terpancar kepada seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati untuk kita menjadi berkat bagi seluruh ciptaan.